Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kusyairi, NPM 1916 kelas reguler B dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Reformasi Administrasi Publik, yaitu tentang sanksi KKN sebagai tantangan reformasi administrasi publik di Indonesia. Reformasi administrasi bertujuan untuk mengatasi praktik-praktik pemerintah yang dinilai kurang optimal saat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Taufik 2014, reformasi administrasi secara umum yaitu guna meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, kinerja organisasi yang lebih baik, anggaran yang digunakan secara efektif dan efisien, dan organisasi yang berintegritas dan akuntabel. Menurut Salomo 2006, mengemukakan bahwa reformasi administrasi publik merupakan perubahan dalam sistem administrasi publik yang secara sengaja bersifat fundamental atau radikal oleh pemerintah, mencakup beberapa aspek dan terjadi dalam beberapa tingkatan pemerintah. Strategi reformasi administrasi publik yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan menurut Zainal Abidin 2006 terdiri dari 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kemampuan birokrasi, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dalam merealisasikan kebijakan normatif secara nyata. Dilakukan dengan memperbaiki institusi publik, prosedur pelayanan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua, perbaikan prosedur dan tata laksana pengelolaan kekayaan negara, yaitu prioritas terhadap kepentingan publik, keamanan dan kekayaan negara, kesahihan secara hukum. Yang ketiga, penetapan pejabat publik melalui kriteria dan prosedur, yaitu dilaksanakan dengan mencantumkan persyaratan kejujuran, ketaatan, serta keahlian yang menjadi syarat utama. Sedangkan birokrasi diartikan sebagai tempat untuk pengelolaan pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk administratif. Menurut Sudarmayanti, reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja dengan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan secara efektivitas, efisien, serta akuntabilitas. Reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, yaitu perubahan pola pikir, sikap, dan pola tindakan, perubahan penguasa menjadi pelayanan, mendahului peranan dibandingkan wewenang, mementingkan hasil akhir bukan hasil produksi, perubahan dalam manajemen kinerja. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, memiliki karakteristik berintegritas, memiliki kinerja yang tinggi, bebas dan bersih dari praktik KKN, memberikan pelayanan prima, netral, sejahtera, berdedikasi, serta berpegang teguh akan nilai-nilai dasar dan kode etik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan permasalahan yang harus segera diberantas dan dijadikan sebagai salah satu agenda pemerintah yang serius dan mendesak. Menurut Lubis dan Scott 1993, tindak pidana korupsi diartikan menjadi 2, yaitu berdasarkan hukum dan norma. Berdasarkan hukum, korupsi merupakan tindakan merugikan orang lain yang dilakukan oleh para pejabat untuk memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri yang dapat merugikan orang lain sehingga terjadi pelanggaran terhadap batas-batas hukum atas tingkah laku. Sedangkan berdasarkan norma, korupsi yaitu sebuah pelanggaran hukum atau bukan termasuk bisnis yang merupakan tindakan tercela. Pelayanan publik yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya, yang mana terlihat bahwa luasnya ruang lingkup pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga masyarakat mau tidak mau harus menerima akan intervensi birokrasi melalui pelayanan publik yang absah adanya. Tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh masyarakat untuk aparat birokrasi seringkali muncul karena kurangnya perhatian yang diberikan oleh para aparat birokrasi pemerintah pada saat proses pelayanan publik. Guna memperoleh pelayanan yang sederhana, masyarakat seringkali dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan teknis yang terbilang terlalu mengada-ngada. Hal ini terlihat seperti antrean yang panjang yang harus dialami oleh pengguna jasa ataupun prosedur pelayanan yang terbilang rumit dan terbelit-belit. Sehingga kesulitan-kesulitan ini yang nantinya menimbulkan
terjadinya tindak korupsi di birokrasi yang dilakukan oleh para aparat birokrasi. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi dalam birokrasi yaitu pemberian biaya oleh masyarakat di luar biaya pelayanan sebagai ucapan terima kasih kepada aparat birokrasi atau yang dikenal dengan kasus suap. Praktik korupsi ini tidak bersifat paksaan atau koersif karena kedua belah pihak menyadari kebiasaan tersebut, yang mana apabila masyarakat meminta bantuan kepada pejabat birokrasi dikenal dengan istilah tahu sama tahu. Petugas pelayanan memiliki anggapan bahwa melakukan hal tersebut semata-mata hanya untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dalam melakukan penyelesaian pelayanan publik karena mendesak dan harus segera diselesaikan. Namun, beberapa pegawai menyadari bahwa hal ini melanggar etika sebagai aparatur sipil negara yang menyimpang dari peraturan berlaku serta menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang akan mendapatkan pelayanan yang baik dari para pegawai, ataupun hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang terjalin antara pegawai pelayanan dengan masyarakat agar dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat harus memberikan tali asih yang menjadi bentuk dari ucapan terima kasih telah dibantu dalam proses pelayanan. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat birokrasi dengan kesengajaan dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatan untuk memberikan keuntungan posisi, pangkat, karir, keluarga, atau teman dekatnya yang secara tidak adil dan melanggar hukum seringkali dikenal dengan sebutan nepotisme. Kecenderungan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat KKN dilakukan oleh para aparat birokrasi berpotensi terjadi karena tindakan KKN di dalam lingkungan birokrasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan menjadi sesuatu tradisi dalam pelayanan publik. Korupsi birokrasi yang sering dilakukan oleh para pejabat birokrasi dikaitkan dengan faktor ekonomi karena adanya desakan dalam pemenuhan kebutuhan yang mendorong para pejabat birokrasi untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang dari ketentuan dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Adapun faktor-faktor penyebab korupsi pada birokrasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya tuntutan hidup. Sebagian besar aparat birokrasi menilai terjadinya tindakan korupsi disebabkan karena adanya tuntutan kehidupan dalam masyarakat yang menilai akan keberhasilan orang lain berdasarkan dengan kepemilikan faktor ekonomi. Penilaian ini yang mendorong seseorang, aparat birokrasi, untuk melakukan tindakan pidana korupsi yang mana terlihat pada banyaknya kasus menjerat para pemimpin atau pejabat birokrasi. Yang kedua yaitu nilai moral. Penyebab tindakan korupsi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dan dianut. Hal ini di mana korupsi pada birokrasi tergantung akan manusianya, moralitas, serta integritas dasar seseorang dalam mengendalikan diri untuk melakukan suatu tindakan. Di mana seorang koruptor biasanya memahami akan ketidakbenaran terhadap tindakan yang dilakukan, namun tetap saja dijalankan, yang mana menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak terlepas dari nilai moral dan kejujuran dari para aparat birokrasi tersebut, di mana seseorang yang tidak memiliki nilai integritas, kejujuran, serta harkat manusia akan menyalahgunakan sebuah aturan untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Menurut Dwianto, 2006, bagi para koruptor atau sebagai pelaku KKN, keuntungan merupakan sebuah tujuan utama yang akan dicapai dengan melakukan tindakan-tindakan secara moral yang bahkan tidak dibenarkan. Yang ketiga, yaitu budaya yang berkembang. Pola pemikiran aparat terhadap tindakan korupsi tidak bisa terlepas dari budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Simbol masyarakat Jawa yang menempatkan aparat birokrasi dalam status sosial lebih tinggi sehingga mendorong aparat birokrasi secara psikologis untuk menunjukkan eksistensinya dalam simbol status sosial melalui kehidupan yang lebih dibandingkan dengan kehidupan masyarakat lainnya. Adanya pemahaman ini mendorong aparat birokrasi untuk memanfaatkan jabatan serta kedudukannya dengan mempertahankan status sosial yang dimiliki. Faktor kultur pada lingkungan birokrasi terbentuk dari kultur feodalisme, di mana adanya pembagian masyarakat menjadi dua kelompok ekstrem, yaitu kelompok priai untuk para pejabat dan kelompok kaula untuk para masyarakat.
dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat dikatakan tidaklah mudah. Terdapat berbagai tantangan dan rintangan, serta hambatan yang ditemui, baik berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal dari birokrasi itu sendiri. Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi salah satu tantangan bagi birokrasi dalam melakukan reformasi yang perlu dituntaskan. Berikut ini beberapa cara untuk menghadapi hambatan yang ditemui dalam birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meningkatkan moralitas dan motivasi sumber daya manusia. Hambatan dalam reformasi birokrasi justru seringkali datang dari dalam birokrasi atau internal karena lemahnya kemampuan dan rendahnya kemauan. Persoalan sumber daya manusia berkaitan dengan sistem rekrutmen, penempatan, sistem insentif, dan gaji. Menurut Wiyanto 2016, merumuskan beberapa nilai yang diperlukan sebagai pembentuk karakter aparatur birokrasi disebut dengan aneka, yaitu yang pertama, akuntabilitas. Setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan, dijelaskan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Yang kedua, nasionalisme. Adanya semangat cinta tanah air, persatuan dan kesatuan Indonesia yang diwujudkan dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu etika kekuasaan. Kesadaran akan etis jabatan yang diemban, memiliki kewenangan di mana penggunanya dapat mempengaruhi kehidupan warga negara dan masyarakat luas. Selanjutnya, komitmen mutu. Peduli terhadap perbaikan kualitas kerja dengan melakukan inovasi dan membentuk kapasitas diri sebagai pembelajaran. Selanjutnya yaitu anti korupsi. Kesadaran akan bersih dan akan lingkungan dan birokrasi dari tindakan yang berkaitan dengan korupsi. Upaya yang kedua yaitu komitmen politik dari pimpinan eksekutif dan legislatif. Komitmen politik terjalin dari pimpinan eksekutif dan legislatif, terutama oleh kepala daerah untuk melakukan perubahan mendasar. Komitmen ini ditujukan sebagai simbol demokrasi dalam mewujudkan keseriusan birokrasi untuk merubah ke jalan yang benar. Menurut Prasojo, Maksum, dan Kurniawan 2006, dalam penelitiannya mengatakan bahwa keberhasilan suatu reformasi yaitu dengan adanya komitmen dan political will kepala daerah, di mana suatu perubahan dimulai dari atas dan komitmen elit mampu membuka ruang penyerapan aspirasi untuk menambah kepercayaan publik terhadap birokrasi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya yang ketiga yaitu revitalisasi budaya organisasi. Budaya organisasi penting dibangun untuk memberikan petunjuk, menginspirasi, serta mendorong terjadinya perubahan agar tercapainya visi dan misi birokrasi. Budaya yang menghargai akan integritas, kualitas, kolegalitas menjadi fondasi untuk membangun sebuah institusi. Budaya birokrasi Indonesia merupakan penggabungan nilai-nilai tradisional dan modern di mana terlihat dalam perilaku birokrasi. Budaya seperti ini mampu memberikan peluang akan munculnya sikap dan perilaku paternalistik yang dapat merugikan masyarakat luas. Budaya paternalistik menempatkan seseorang pemimpin sebagai sentral kehidupan. Budaya dalam masyarakat Indonesia yang cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya tindakan korupsi, seperti adanya kebiasaan memberikan hadiah kepada pejabat birokrasi. Dalam kultur Jawa, tindakan pemberian tersebut dianggap sebagai pemenuhan kewajiban oleh bawahan atau yang disebut dengan kaula kepada raja atau yang disebut dengan gusti. Upaya yang keempat yaitu pengawasan independen. Lembaga pengawasan independen diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta tidak adanya intervensi dari pihak lain. Pengawasan akan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Masih lemah dan kurang efektifnya upaya dalam mencegah pungutan liar
dalam menyelenggarakan pemerintah sebagai suatu realisasi kebijakan dalam reformasi hukum, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membentuk sebuah satuan tugas sapu bersih atau Saber pungutan liar berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Setelah dibentuknya Satgas Saber Pungli sebagai upaya dalam pemberantasan pungutan liar menunjukkan hasil yang signifikan, yang mana Satgas Saber Pungli telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT sebanyak 1002 kali. Penindakan dalam tindak pidana bagi praktik pungutan liar identik dengan operasi tangkap tangan atau OTT seperti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyuapan berkenaan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil negara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang praktik KKN dalam birokrasi yang merupakan tantangan bagi reformasi administrasi publik di Indonesia. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf.